Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Triwahyuni dengan NIM 0805 1182227050 dari kelas B genap. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengolahan data untuk materi pendugaan kelimpahan plankton. Baiklah, di sini kita langsung saja ke aplikasi EcoView-nya untuk proses pengolahan data. Baiklah, yang pertama itu kita buka aplikasi EcoView, lalu kita ke File, lalu kita ke New, lalu kita Add, kita tambahkan data yang sudah diberikan. Di sini saya memakai data T06, T44, dan T47. Lalu kita tambahkan semuanya, kita buka, lalu kita klik 2 kali untuk Spiral Pings T1. Oke, jika sudah, pada tampilan ekogram kita klik kanan, lalu variabel properties, lalu bagian datanya kita centang semua, dan bagian minimum TS threshold-nya kita ganti menjadi minus 75. Lalu kita ke display, untuk nilai color display-nya ini minus 50, untuk color display range-nya 50, untuk lower display limit-nya 35. Lalu kita ke grid, bagian show time atau distance grid, ping number, kemudian show difference-nya itu difference dengan separation 1. Lalu kita ke kalibrasi, pada apply kalibrasinya kita ganti ke manually, lalu ke kalkulator, pastikan sonar kalkulator dengan temperatur 29,86, salinitas 26,38, untuk kedalaman 35, untuk pH 8,15, untuk frekuensi 20 Hz. Kemudian kita salin nilai sound speed pada McKenzie 1981. Lalu kita taruh di manual sound speed-nya, kita salin ulang. Kemudian lakukan hal yang sama untuk nilai absorption coefficient, Francois, dan Garrison. Oke, jika sudah kita klik apply, lalu kita klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan proses digitasi dari 100 hingga 1000. Di sini kita akan digitasi dan prosesnya sudah saya lakukan, hasilnya seperti ini. Jika sudah proses digitasi dari 100 hingga 1000, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini sudah saya buat tiap 1 meter kedalaman dari kedalaman 20. Di sini caranya kita ke line draw, lalu kita ke new editable line. Di sini kita create a new line-nya. Berhubung saya sudah membuat, jadi saya akan mencontohkan saja. Pada create a new file-nya, di sini kita bisa menamakan digit 1 dan seterusnya. Di sini saya tetap memakai line 1. Kemudian pada search exiting line, nilai linear function-nya pada then add kita ganti menjadi minus 1. Kemudian kita centang span gaps, lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama hingga dia mencapai dasar ke permukaan. Baiklah, jika sudah, kita akan ke Microsoft Excel.
Maaf, sebelumnya kita klik kanan lagi, kita ke variable properties, lalu pada bagian grid, pada bagian display maksudnya, kita ganti pada bagian echogram colorsnya menjadi color display minimumnya minus 83.90, untuk color display range-nya menjadi 21.40, dan echogram display limit bagi yang lower display limitnya itu 40.00. Tabel data S2, X, Y, SW min awal, TS rata-rata, Sigma BS, SW min rata-rata, SW linear, dan PVS. Oke, untuk S2-nya kita masukkan nilai pingnya dari 0, jaraknya hingga 1000. Untuk X itu nilai longitude yang kita dapatkan dari sini, dari echo view di pojok kanan bawah. Kemudian nilai Y-nya juga kita merupakan nilai latitude yang kita ambil dari pojok kanan bawah pada echo view-nya. Kemudian untuk nilai SW min awal itu caranya itu pada lapisan yang paling dasar, pada lapisan 100 kita klik kanan, sebenarnya langsung aja kita ke analisis terlebih dahulu. Kita ke analisis, exclusion above line-nya itu line 2, kemudian below line-nya itu line 1, untuk number of wins-nya 40. Lalu kita apply, lalu kita klik OK. Oke, untuk kedalaman yang jarak 100, kita ke integrate cell, lalu kita salin nilai SW min-nya minus 81,15, kita salin. Nah, di sini sudah ada. Kita klik integrate cell lagi. Dan untuk nilai SW min yang kedua itu minus 75,20. Minus 72,52. Baik, dari sini untuk kedalaman jarak 200 hingga ke 1000-nya lakukan hal yang sama. Kemudian untuk nilai TS rata-rata itu kita ambil dari rumus sama dengan minus 117.6 ditambah 24 dikali 66 dikali log kurung 2. Lalu untuk sigma BS-nya itu sama dengan 10 pangkat kolom H3 atau kolom TS rata-rata dibagi 10. Lakukan yang sama hingga jarak ke 1000. Kemudian untuk SW min rata-ratanya itu sama dengan average, kemudian kita buka kurung, lalu pada nilai SW min awal ini minus 81.15,
kemudian dibagi minus 70.52. Lakukan hal yang sama untuk hingga jarak yang ke 1000. Kemudian untuk SP linear, ini minus 10 sama dengan 10 pangkat nilai SP min rata-rata dibagi 10. Lakukan hal yang sama untuk lapisan jarak hingga 1000. Lalu untuk nilai PVS sama dengan, sebelum kita membuat sama dengan, kita nulis di kolom selanjutnya itu 1, kemudian sama dengan nilai M3 dibagi I3. Lalu kita masukkan dolar di sebelum M dan sesudah M, lalu sebelum I, setelah I, lalu dikali K3 atau nilai SP linear, lalu akan muncul hasilnya. Pastikan hasil PVS ini tanpa angka desimal. Lakukan hal sama hingga lapisan yang ke 1000. Baiklah, jika sudah, kita save, kemudian ini adalah 3 kolom yang akan nanti kita olah di ArcGIS. Di sini sudah saya pisahkan. Untuk nilai X itu adalah longitude dan Y latitude dan PVS. Ini sudah saya buat sebenarnya. Jadi saya akan menunjukkan saja langkah-langkahnya. Pertama kita ke add data. Lalu kita tambahkan file SAP Indo ID Kabu 2010, lalu kita add. Lalu jika sudah, kita ke file, kita add data, kita add XY data. Lalu kita masukkan file yang sudah kita olah sebelumnya di Excel yang hanya tersisa 3 kolom, yaitu latitude, longitude, latitude, dan PVS. Oke, masukkan, kita add. Pada X-nya merupakan X, Y filenya Y, dan Z-nya kita pilih PVS. Lalu kita pilih WGS 1984, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul tampilan titik-titik seperti ini. Untuk wilayahnya kita zoom. Kemudian kita pada hasil PVS-nya kita klik kanan. Lalu kita ke properties. Lalu kita ke simbol. Lalu kita ke kuantitas. Pilih yang nomor 2, graduate symbol. Untuk value-nya kita pilih VVS. Untuk kelasnya itu 3 kelas. Oh ya, jika sebelumnya pada pengolahan saat kita di kelas, nilai bagian kelas ini tidak bisa, alias pada bagian simbol ini tidak muncul template circle-nya. Jadi pastikan nilai di Excel tersebut pada nilai PVS itu tidak ada nilai desimal. Jadi hanya nilai satuan tanpa koma. Oke, jika sudah kita klik OK. Oh ya, untuk memastikan apakah data Excel yang kita buat itu error atau tidak, pada densitas plankton atau nilai PVS ini kita klik kanan, kita ke Open Attribute Table. Nah, di sini jika nilainya ada, seperti nilai longitude, latitude, dan PVS-nya, berarti Excel yang sudah dibuat itu benar dan tidak error. Oke, jika sudah, di sini kita, oh ya maaf sebelumnya saya lupa. Di simbol ini pastikan template untuk simbolnya kita ganti ke circle 4 ini.
Lalu untuk colornya ini bebas, kemudian size-nya 21, untuk angle-nya 2. Lalu kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Ini sendiri merupakan nilai densitas planktonnya. Kemudian hasil akhirnya itu berupa layout peta pendugaan kelimpahan plankton di Pulau Pahawang. Dan stasiun yang saya pilih itu sebentar, stasiun T047, T044, dan T006. Baiklah, ini merupakan peta pendugaan kelimpahan plankton data baru yang sudah dibagikan yang tidak boleh sama. Sedangkan ini hasil akhir peta pendugaan kelimpahan plankton pada saat pengolahan di kelas. Baiklah, cukup sekian video pengolahan data yang saya buat. Maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.